Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Presti Permata Dewi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Nahdlatul Ulama, kelas C, akan memaparkan pembelajaran atau kegiatan selama PPL 1 di SDN Margorojo 6 Surabaya. Saya bersama 5 teman saya melakukan PPL selama kurang lebih 3 bulan, yang kegiatannya terdiri atas observasi, kemudian asistensi, kemudian pembelajaran terbimbing 1, pembelajaran terbimbing 2, dan pembelajaran terbimbing 3. Di video ini sudah tertera laporan-laporan observasi, asistensi, dan praktik terbimbing. Bisa di-pause untuk melihat lebih detailnya. Ketika observasi, kami mahasiswa berenam dipencar menjadi 3 kelas, kelas 6A, kelas 6B, dan kelas 6C, yang mana pada saat itu guru pamong kami adalah Bu Ana selaku wali kelas 6A. Selama observasi, kami menemukan banyak sekali hal-hal yang menarik di pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing guru. Selain itu, kami juga mengobservasi kelas yang lain, kepala sekolah, staf SDN Margorojo 6, dan narasumber utama kita guru pamong beserta murid-murid kelas 6A. Dari hasil observasi tersebut, kemudian kami melakukan asistensi mengajar. Kebetulan 6 teman kami dipencar untuk asistensi mengajar. Saya dan saudara Amelia asistensi mengajar di kelas 6A. Kemudian yang 2 lainnya di kelas 6B dan 2 lainnya di kelas 6C. Saat asistensi mengajar tersebut, kita diberi tugas untuk membuat seperangkat alat pembelajaran, ya terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, kunci LKPD, lembar evaluasi, kunci lembar evaluasi, dan media pembelajaran. Saat itu kami membuat bahan ajar seperangkat pembelajaran pada pelajaran matematika dengan tema bangun ruang. Nah, kami menggunakan media miniatur bangun ruang yang dihias sedemikian rupa menggunakan kertas lipat agar lebih menarik dan siswa dapat memahami apa yang dimaksud bangun ruang. Bangun ruang yang kami buat yaitu kubus, balok, dan tabung sesuai dengan pelajaran yang akan disampaikan pada RPP yang telah kami buat. Berikut ini lembar kerja, RPP, dan sebagainya. Kemudian, setelah asistensi mengajar, kami melakukan praktik terbimbing 1. Praktik terbimbing 1 dilakukan oleh setiap mahasiswa individu. Saya melakukan praktik terbimbing 1 dengan memilih mata pelajaran matematika dengan materi lingkaran. Sub yang saya ambil yaitu gabungan lingkaran yang menghitung luas dan keliling. Saya membuat RPP, bahan ajar, LKPD, dan kunci LKPD. Untuk medianya sendiri, saya menggunakan lingkaran yang dilaminating sehingga saya dapat menunjukkan kepada siswa bagian-bagian lingkaran dan cara menghitungnya. Untuk hambatan, tantangan, dan solusi
kendala selama pembelajaran praktek terbimbing 1 sudah dikomunikasikan bersama guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Pada praktek terbimbing 2, saya mohon maaf sebelumnya karena waktu itu terkendala laptop saya yang chargernya rusak, sehingga saya membuat perangkat tersebut di laptop teman-teman dan di warnet, sehingga filenya tidak ada. Maka untuk video kali ini saya men-scan laporan atau perangkat pembelajaran yang telah saya buat di praktek terbimbing 2 dan praktek terbimbing 3. Pada praktek terbimbing 2 dan praktek terbimbing 3, saya mengambil materi yang sama, yaitu tema 6, subtema 1 dan subtema 2 dengan pokok pembahasan pubertas atau mata pelajaran IPA. Saya ketika praktek terbimbing 2 dan 3 membuat seperangkat RPP, bahan ajar, LKPD, kunci LKPD, penilaian sikap, dan kisi-kisi beserta rubriknya. Untuk media yang saya gunakan berupa gambar pubertas dan talking stick atau stick yang saya gunakan untuk strategi pembelajaran saat siklus terbimbing 3. Dengan materi yang sama pada praktek terbimbing 2 dan 3, saya mengemas pembelajaran dengan sedemikian rupa agar anak-anak tertarik, memahami, dan mengikuti pembelajaran dengan antusias. Pada praktek terbimbing 2, saya berfokus pada isi dari materi pubertas, sehingga saya mengeksplorasi pengetahuan siswa dengan menggunakan LKPD, kemudian bahan ajar yang saya bagikan, dan tanya jawab. Sedangkan untuk praktek terbimbing 3, karena dengan materi yang sama, maka saya lebih pada ke pemahaman siswa, apakah mereka benar-benar paham. Maka dari itu saya menggunakan strategi talking stick, yang mana stick berkeliling ke teman-teman, ke anak-anak bergantian, yang mana ketika stick tersebut berhenti, maka anak tersebut menjawab pertanyaan dari saya. Dan pembelajaran pada praktek terbimbing 3 saya lakukan di aula, sehingga siswa mendapatkan nuansa belajar baru, tidak bosan, dan aktif bergerak. Sehingga meskipun dengan materi yang sama, siswa tidak bosan dan semakin antusias mempelajari tentang pubertas. Demikian pemaparan video pembelajaran yang dapat saya lakukan. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Wassalamualaikum.